hari ini, sesuai dengan firman itu, kita belajar tentang realita dari pengampunan yang kita sudah aplikasikan kepada orang lain. Saudara, waktu kita mengatakan, oh Allah Bapa, ampunilah kami, ini adalah permohonan. Tetapi setelah kalimat itu, kita lanjutkan seperti, saudara perhatikan kalimat yang penting ini, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, waktu kita memohon kepada Tuhan, ini adalah permohonan harus dibarengi dengan fakta-fakta yang sudah kita aplikasikan. Kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita melakukannya, kita menghidupinya. Kita tidak sedang memohon kepada Tuhan, ampuni, tetapi kita sulit sekali untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Doa Tuhan Yesus itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tidak demikian. Hanya mereka yang memberikan pengampunan kepada sesamanya yang berhak berdasarkan ayat ini atau yang layak berdasarkan ayat ini untuk setidaknya memohon kepada Allah akan pengampunan daripada Allah. Sekali lagi, hanya mereka yang mengampuni kesalahan saudaranya, sesamanya, yang boleh mengharapkan pengampunan daripada Allah. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, bagaimana mungkin Tuhan melihat kita sebagai orang yang layak diampuni? Memang kita tidak layak diampuni. Tetapi dalam permohonan kita, bagaimana mungkin kita menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk kita diampuni, sedangkan orang yang bersalah kepada kita tidak bisa ampuni. Ada yang mengatakan, oh kita tidak bisa mengampuni Pak, kita hanya bisa memaafkan. Firman Tuhan katakan ampuni, bukan beri maaf. Saya kasih maaf, tapi saya ingat-ingat, ini bukan pengampunan. Firman Tuhan mengajar saya dan saudara, supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya sekedar memaafkan. Dalam konteks ini, kita harus belajar satu hal penting. Kita tidak bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang di hadapan Allah. Itu haknya Tuhan. Tetapi, firman Tuhan ajar, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masalah dosanya di hadapan Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi urusan kesalahan dia kepada kita, firman Tuhan mengajar kita, ampunilah kesalahan-kesalahannya. Nah, berdasarkan pengajaran Tuhan ini, Tuhan melanjutkan pengajarannya di bagian-bagian lain. Salah satunya ada di dalam Matius pasal 18, ayat yang ke-21 sampai 35. Ini belajar tentang pengampunan. Satu kali Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kali saya memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah? Lalu dia tambahkan, 7 kali kah? Lalu Tuhan jawab, tidak. Tetapi 70 kali, perhatikan, 70 kali 7 kali. Itu Tuhan bilang. Saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan kita mulai kali 70, kali 7. Lalu demikianlah nanti kita memberikan kesempatan kepada orang. Setelah itu kita tidak mau kasih pengampunan lagi. Bukan begitu. Itu ada maksudnya. Nah, saya akan sampaikan bagian ini. Setelah Tuhan mengatakan tidak, engkau harus mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan memberikan satu perumpamaan yang sangat bagus, menggambarkan tentang pengampunan Tuhan, dan seharusnya pengampunan yang kita harus berikan kepada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Dalam perumpamaan itu Tuhan kasih ilustrasi, kasih perumpamaan. Ada orang yang berhutang kepada satu orang raja. Yang pertama hutangnya 10.000 talenta. Jadi raja ini, dia berikan hutang kepada hambanya 10.000 talenta. Lalu ada satu hamba lain berhutang kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja ini 100 dinar.
Orang ini punya hutang kepada Tuhan, kepada tuannya, kepada raja 10.000 talenta. Sedangkan ada orang lain berhutang kepada orang yang berhutang ini cuma 100 dinar. Jadi itu ada VS versus 10.000 talenta sama 100 dinar. Saudara, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. So, perhatikan baik-baik ini. 1 talenta saja itu kalau dikonversi ke dinar itu harganya 6.000 dinar. Orang yang berhutang kepadanya cuma 100 dinar. Tapi dia berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Nah, kalau kita coba konversi lagi, hutang total dia punya hutang 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, dapatnya 60 juta dinar. Itu nominal yang sangat besar. 60 juta dinar itu adalah nominal yang sangat besar. Kalau dikonversi ke dalam persen dari 100%, dia punya hutang begitu besar, tetapi dibandingkan dengan yang punya hutang 100 dinar, dibanding dengan hutang dia yang begitu banyak itu jumlahnya cuma 0,00001%. Jadi nolnya masih banyak. Untuk sampai 1% tidak nyampe. 0,2% pun tidak nyampe orang berhutang kepada dia. Dibandingkan dengan hutang dia yang 10.000 dinar, 10.000 talenta itu. Begitu banyaknya. Nah sekarang saudara, dari situ kita perhatikan cukup banyak. Saya coba konversi lagi ke dalam rupiah. Waktu itu di zaman Tuhan Yesus, orang kalau kerja 1 hari, dia digaji, diupah 1 dinar. Jadi kalau dia punya hutang, teman dia punya hutang kepadanya 100 dinar, maka tidak lebih dari 4 bulan, dia sudah melunasi hutang kepada temannya itu, yang berhutang 100 dinar. Tapi dia ini hutangnya sampai 10.000 talenta. Besar sekali. Sekarang 1 dinar 1 hari kerja. di Bali saya ambil rata saja. 1 hari kerja dibayar 100.000. Jadi dari situ Kita bisa bandingkan 100.000 dikali dengan 100. tadi karena 100 dinar, dikali dengan 100, maka total hutang dia kalau dikonversi ke dalam rupiah 10 juta. 10 juta ini bisa dilunasi oleh orang yang berhutang 100 dinar tidak lebih dari 4 bulan. Kalau gajinya atau penghasilannya 1 hari 100.000. Sekarang sudah perhatikan, saya konversi yang 10.000 talenta ke dalam rupiah. Itu totalnya 6T. 6 triliun itu besar sekali. Besar sekali. Itu kalau orang perorangan punya duit begitu, dia bisa hidup 7 turunan kalau dia pakai baik-baik hidupnya. Dia pakai baik-baik, dia kelola baik-baik, dia investasi uangnya dengan sebaik-baiknya. Dia hidup 7 turunan dari uang itu. 7T. Ya, 1M itu 1.000 juta. Untuk dapat 1T, 1.000 M. Sudah bisa bayangkan uangnya sebesar itu. 6T jadinya 6.000 M utang dia kepada tuannya. Lalu datang orang yang berhutang kepada dia cuma 10 juta. Dia tidak bisa melunaskan hutangnya. Nah ceritanya dalam konteks itu sekarang sudah dengan nominal. Ceritanya dalam konteks itu, orang ini berhutang begitu besar 10.000 talenta. Lalu diadakanlah perhitungan oleh raja itu. Dia panggil
si hamba ini yang berhutang sebegitu banyaknya. Lalu dia memelas belas kasihan dari tuannya. Aduh Tuan, mohon maklum. Saya belum bisa bayari utang saya. Saya banyak alasan dengan memelas ya. Seperti tikus ketangkapan oleh kucing. Modelnya kayak begitu. Lalu dalam perumpamaan itu dikatakan, Raja itu timbullah belas kasihnya. Melihat fakta bahwa orang ini tidak mungkin bisa melunasi utang-utangnya kepada raja itu. Lalu timbullah belas kasih daripada raja itu. Dan pada akhirnya raja bilang, hutangmu sudah diampuni. Sudah dihapuskan. Hutang sebegitu besar langsung dihapus. Hanya karena melihat dia model memelas seperti itu. Oleh belas kasihan. dalam perumpamaan itu, orang ini baru keluar dari Hadapan tuannya, ketemu dengan yang berhutang 100 dinar. lalu dia langsung pegang cekik. Bayar hutangmu, kalau tidak kujebloskan kau ke dalam penjara. Dia lupa pengalaman, baru saja dia dapat tentang pengampunan 10.000 talenta. Giliran ada yang berhutang kepadanya 100 dinar saja loh. Dia paksa orang ini harus bayar. Saudara, poin dari sini, hutang yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kita. Pelanggaran-pelanggaran kita. Kesalahan-kesalahan kita. Dibandingkan dengan dosa-dosa kita kepada Tuhan, dengan kesalahan pelanggaran orang lain kepada kita, berapa banyak orang bersalah kepada kita? Lalu berapa banyak kita berdosa kepada Tuhan setiap hari? Ini perbandingan yang Tuhan berikan. Supaya kita boleh belajar, pengampunan ini begitu dalamnya, begitu berharganya. Kita mengampuni orang lain bukan karena kita punya hati baik lalu mau mengampuni, tidak. Tapi kiblatnya karena Tuhan sudah mengampuni saya dan saudara. Maka ini jadi kiblat pengampunan kita kepada orang lain. Tentu dalam itu kita harus terus belajar bagaimana mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur kepada Tuhan. Tapi poinnya adalah apapun kesalahan orang lain kepada kita tidak sebanding dengan dosa dan pelanggaran yang kita buat kepada Tuhan. Saudara, dari cerita yang saya sampaikan tadi, mungkin kita pikir, wah, hutang 10 juta itu besar. Bisa dapat motor bekas satu. Lumayan lah. Iya, memang besar. Kalau tidak dibandingkan dengan hutang yang dia punya yang sebegitu besar, yang sampai 6T tadi. Kalau orang ini tidak pernah berhutang, bolehlah dia pikir hutang yang 10 juta itu besar. Tapi kalau engkau punya hutang sampai 6T, engkau tidak bisa bayar, lalu ada yang berhutang begitu, engkau tak tahu bersyukur, wah, celaka. Nah, ini yang dialami oleh seorang hamba yang tidak tahu bersyukur itu. Emang cerita itu menggambarkan seorang hamba yang tidak tahu bersyukur. Karena dia tidak bisa mengerti, mendalami betapa besar pengorbanan dari sang Tuhan untuk berikan dia pengampunan, melunaskan utangnya 6T loh. Tapi tuannya legowo. Berdasarkan belas kasihan, firman Tuhan katakan, sudah, engkau tak perlu lagi ingat-ingat hutangmu. Lunaslah hutangmu. Tapi engkau harus belajar ya. Aku sudah memberikan engkau pengampunan. Bisakah engkau berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu? Ini poinnya. Harus tahu bersyukur di dalam. Tapi dalam konteks ini saya tidak bilang supaya utang-utang yang dipunyai jangan dibayar. Oh, tidak begitu. Saya tidak sedang menjelaskan tentang itu hari ini. Hutang harus dibayar. Setidaknya punya 2 prinsip. Kalau berani berhutang, pastikan bahwa kita bisa untuk melunasinya. Yang kedua, berani berhutang, berani konsekuensi atau akibat terburuk dari hutang. Ya, kalau kita berhutang, katakanlah kendaraan, nanti ditarik oleh leasing kendaraannya.
Seperti itu. Setidak-tidaknya pahami itu. Tapi konteks hari ini tidak membahas tentang itu. Yang mau disampaikan betapa besarnya hutang dosa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, dosa-dosamu kuampuni. Sekarang bagaimana engkau melihat orang yang bersalah kepadamu? Dapatkah engkau memberikan pengampunan kepada orang demikian atau tidak? Dan ini harus dipraktekkan bukan kepada orang jauh. Saudara, yang berpotensi membuat kita luka tersakiti adalah orang paling dekat dengan kita. Jangan pikir orang yang tidak kenal kita bisa menyakiti hati kita. Dia ngomong apa ya kita, ya sudahlah, angin lalu sajalah. Ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ngapain kita pusing? Tapi kalau orang yang paling dekat dengan kita, itu biasanya butuh perjuangan dan pergumulan. Tapi firman Tuhan bilang, berapa dosa dari orang paling dekat denganmu, bandingkan dengan dosamu kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengampuni suami, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni istri, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang tua atau orang tua kepada anaknya. Tidak ada alasan. Atau kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman. Harus berikan pengampunan. Bukan dalam pengertian pengampunan itu jadi murahan. Tidak. Pengampunan itu harganya mahal sekali. Dibayar dengan darah di atas kayu salib. Siapa yang bisa bayar? Tapi Tuhan beri di atas kayu salib dengan darahnya. Itu dimeteraikan dengan darah Tuhan di atas kayu salib. Maka saya bilang mahal sekali. Tiada ternilai pengampunan Tuhan beri kepada kita. Mahal. Tapi Tuhan bilang engkau harus berikan secara gratis. Sama seperti aku beri kepadamu secara gratis. Jangan pakai syarat. Bukan dalam pengertian kalau begitu orang lain mempermainkan kita. Yang pertama, orang yang diampuni harus belajar supaya dia tidak mengulang kesalahan-kesalahannya. Tapi sisi yang lain, supaya kita juga mempunyai kekuatan diri, supaya tidak mudah terluka, tidak mudah tersakiti oleh orang lain. Yang paling berpotensi untuk menyakiti diri kita bukan orang lain. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Bukan. Yang paling berpotensi melukai kita, menyakiti diri kita, yaitu diri kita sendiri. Kita sendiri yang membuat kita terluka. Sama seperti ada satu ilustrasi. Satu ular disenggol, dia menyenggol satu gergaji, lalu dia merasa tersakiti dengan gergaji. Dia lawan gergajinya, dia lilit gergajinya, dia pikir dia menang. Lama-lama dia yang mati. Pengampunan demikian. Kita tidak bisa untuk menuntut orang harus melakukan sesuatu yang kita harapkan. Tidak. Fakta dari kebenaran ini, setiap orang bersalah. Setiap orang bersalah. Dan setiap orang berpotensi untuk bersalah kepada saya. Berpotensi untuk bersalah kepada saudara. Bukan hanya setiap orang bersalah, tapi setiap orang berpotensi untuk bersalah kepada saya dan saudara. Nah, kalau kita tahu fakta ini, maka turunkan harapan yang paling tinggi untuk orang lain terhadap kita. Karena itu yang membuat kita sakit hati, lalu nanti terus terluka dengan apa yang terjadi itu. Sekali lagi, yang membuat kita tersakiti bukan kelakuan orang lain. Itu kan faktor eksternal. Kita sudah belajar di Kepo. Yang paling berpotensi menyakiti kita, diri kita sendiri. Saya kasih contoh. Kalau ada di antara saudara, tapi amit-amit, yang mengata-ngatai saya, menghina-hina saya, menjelekkan saya, menggosipi saya punya dua pilihan. Satu, menyerang balik, membalas. Tapi saya tidak akan pilih pilihan ini. Pilihan yang kedua, saya abaikan kata-katanya. Saya anggap kata-kata itu sampah yang tidak layak ada di hati, yang tidak layak saya pikirkan. Lalu saya tidak tersakiti.
pada poin mana kita berada ketika orang lain melakukan itu kepada kita. Biarkan orang lain berkata. Kalau ada kesempatan baik kita memberikan firman Tuhan, menasihati, mengingatkan, itu baik. Tapi lepas daripada itu, dia sendiri yang melakukan itu. Ngapain kita pusing? Nah, kita harus punya pendekatan ini. Kenapa saya tidak tersakiti dengan kata-kata itu? Bukan karena kuat saya. Bukan karena kuat saudara. Tapi karena relasi dengan Tuhan. Saudara, nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai. Tidak. Nilai kita tidak ditentukan oleh opini orang lain, kata-kata orang lain. Wah, dia ganteng ya, jadilah ganteng. Memangnya karena dia bilang ganteng lalu saya ganteng? Nah, itu relatif penilaiannya. Jadi yang saya maksudkan, kita punya nilai ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita dalami kebenarannya, semakin kita hidup di dalam ketaatannya, nilai kita makin dalam, makin bernilai. Dan tidak peduli apa kata orang, sejauh Tuhan perkenan, inilah yang harus saya lakukan. Dan tentu, apa yang diperkenan oleh Tuhan, pasti tidak mungkin meleset dengan nilai-nilai dan standar-standar umum dan sosial. Tidak mungkin. Bahkan saya kasih tahu saudara, nilai Tuhan jauh di atas standar sosial, jauh di atas standar dunia, jauh di atas itu. Jadi kalau kita pegang standar yang tertinggi, tidak mungkin kita meleset, kita ada di bawah standar dunia, tidak mungkin. Salah satunya tentang pengampunan tadi. Tentang pengampunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu faktanya. Sekarang apa yang harus kita lakukan kepada orang yang bersalah kepada kita? Tema kita, seperti kami mengampuni. Saya sampaikan dua hal berkaitan dengan sikap kita tentang pengampunan. Yang pertama, sudah tersirat dalam penjelasan-penjelasan saya. Yang pertama, apapun kesalahan orang lain, ampunilah. Apapun kesalahan orang lain, ampunilah. Sama seperti kita mengharapkan pengampunan daripada Tuhan. Berilah pengampunan kepada siapapun dan apapun kesalahannya kepada kita. Tidak peduli seberapa dalam sakit yang dia beri. Tidak peduli seberapa dalam pisau yang dia tancapkan ke dalam hati. Berikanlah pengampunan. Karena pengampunan yang Tuhan beri jauh melampaui pengampunan yang kita beri kepada orang bersalah kepada kita. Tapi sekali lagi saya tekankan tentang hal ini saudara. Jangan kita yang sudah mendapat pengampunan, apalagi pengampunan dari saudara kita, lalu kita mengulang-ulang kesalahan yang sama. Waduh. Firman Tuhan bilang kepada kita, keledai itu dikategorikan hewan, ya oke, kalau bahasa kita, yang bodoh lah. Tapi hewan itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Manusia aneh. Manusia dikatakan paling pintar dari semua ciptaan. Tapi manusia berkali-kali jatuh ke lubang yang sama. Tadi keledai yang diperhitungkan sebagai makhluk yang bodoh, sekali aja dia jatuh pada lubang yang sama. Manusia yang dikatakan paling pintar, paling istimewa, mahkota ciptaan Allah, jatuhnya berkali-kali, bukan hanya berkali-kali, makin dalam lagi jatuhnya. Tidak boleh ada dalam kamus orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak kenal itu. Firman Tuhan ajar kita, sekali aku jatuh, 7 kali aku bangkit. Semua orang rebah di sisiku, aku tetap berpegang teguh. Itu lagu bagus sekali ya. Sekalipun 10.000 orang rebah di sisiku. Ini tidak sedang bicara kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Berapa kuat dan teguhnya iman kita di hadapan Tuhan.
Orang lain boleh jatuh, saya tidak boleh jatuh. Kalau saya jatuh, saya harus bangkit 7 kali. Saya jatuh bangkit 10 kali. Jatuh bangkit lebih daripada jatuhnya. Demikianlah kita belajar dari contoh bola. Bola makin kencang dia jatuh, dia lentingannya makin tinggi. Kita harus belajar dari situ. Lalu yang kedua, jangan hitung-hitung kesalahan orang lain. Petrus terjebak dengan kenyataan ini. Tuhan, berapa kali saya kasih pengampunan ya? 7 kali kah? Kalau sudah selesai 7 kali, yang ke-8 kali kau habis dari saya. Kita mungkin sudah, saya juga manusia. Memang siapa yang bilang kita adalah malaikat? Manusia tetap manusia. Tidak pernah manusia jadi malaikat. Dan dalam keberadaan sebagai manusia, dipimpin oleh Allah lebih daripada malaikat. Dipimpin oleh Allah. Berarti dia bisa melebihi malaikat pada titik tertentu. Karena dia dipimpin langsung oleh Allah. Nah, dalam konteks ini jangan kita hitung-hitung orang lain punya kesalahan kepada kita. Supaya penuh dengan hati gembira, hati damai, hati sukacita kepada Tuhan, hitunglah kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita berlaku salah. Jangan pikir salah itu saat sudah wujud dalam tindakan. Nah, dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam perbuatan. Dari sini aja sudah salah. Sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu siapa yang tidak berdosa? Saya pun setiap hari harus memohon ampun kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu menghitung, oh saya salah, oh saya lemah, saya lalai dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika kita melihat semua rangkaian keterbatasan kelemahan kita, orang lain bersalah kepada kita, kita bisa maklumi. Karena dia sama juga dengan kita. Saya aja bersalah, punya kelemahan, dia juga demikian. Dia manusia, saya manusia, kita sama-sama manusia. Sebagai manusia banyak kelemahannya. Jadi tidak perlu kita hitung-hitung kesalahan orang lain. Dan di dalamnya tidak ada ruang pembalasan. Kita tidak perlu membalas. Yang balas itu adalah Tuhan kalau Tuhan mau. Tapi jangan tuntut Tuhan untuk balas. Karena firman Tuhan bilang pembalasan itu hak Tuhan. Bukan kewajiban Tuhan. Berarti Tuhan mau balas, silakan. Tuhan tidak balas, tidak apa-apa. Terpujilah Tuhan di dalam balas atau tidak. Karena poinnya bukan di situ. Poinnya bagaimana kita terus bertumbuh dalam kedewasaan pengampunan. Poinnya di situ. Dan saudara, saya akan tutup. Dasar dari pengampunan yang kita beri adalah belas kasihan. Dalam perumpamaan tadi, dasarnya saya sudah berkali-kali ulang. Belas kasihan. Dan belas kasihan itu yang saya maksud, belas kasihan Allah kepada kita. Belas kasihan ini adalah compassion. Ada satu organisasi namanya Compassion. Saya pikir berdasarkan fakta kebenaran Alkitab ini, maka muncullah nama itu Compassion. Compassion itu menunjukkan satu perasaan yang kasih mendalam, keprihatinan dan perhatian dan peduli yang mendalam terhadap realita seseorang yang begitu malang. Lalu muncullah perasaan itu yang nanti disertai dengan tindakan. Ini compassion. Dan compassion ini kita bisa membandingkan orang akan diberikan mercy oleh Allah. Mercy itu adalah Tuhan menjauhkan dari seseorang yang layak dia dapat. Nah, saudara, yang layak saya dan saudara dapat adalah penghukuman. Tetapi Tuhan jauhkan penghukuman itu, itulah mercy daripada Tuhan. Itu juga ada satu lembaga di Bali sini namanya Mercy. Tetapi selain itu juga berbarengan dengan grace-nya Tuhan. Nah, kebetulan di sini ada nama grace tuh. Diterjemahkan secara langsung dalam bahasa kita sebagai anugerah. Kadang kasih karunia. Itu menggambarkan Tuhan memberi kepada kita apa yang tidak layak kita dapatkan. Kita tidak layak dapatkan itu, tapi Tuhan kasih. Kasihnya bukan pakai harga lagi kita bayar. Kasihnya gratis, free ini. Engkau tidak perlu bayar. Anugerah Tuhan kasih kepada kita. Sehingga kita boleh memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Anugerah Tuhan beri kepada kita. Kita punya persekutuan yang intim dengan Allah kita. Anugerah Tuhan kasih kepada kita. Pada akhirnya kita akan bertemu muka dengan Allah kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus
di sorga setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu karena anugerah, karena belas kasih dan kemurahan Allah dilimpahkan kepada kita. Kalau sebegitu besar kasih Allah, Kemurahan Allah, belas kasih Allah, dan anugerah Allah kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak beri pengampunan kepada orang lain. Tidak ada. Dan ini harus dimulai dari dalam keluarga. Keluarga yang kokoh, yang kuat adalah pondasi gereja yang militan, yang kuat. Dimulai dari dalam. Jadi dua hal itu. Apapun kesalahan orang lain, ampunilah. Kita belajar, dia yang diampuni juga belajar. yang kedua, kita tidak boleh hitung-hitung kesalahan orang lain. Tidak boleh. Dengan dua ini kita berjalan dalam kehidupan penuh pengampunan. Oh Allah, oh Bapa di sorga, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Doa yang dibarengi dengan fakta demikian didengar oleh sorga. Kita akan tutup firman Tuhan ini. Mari kita membaca sama-sama Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan 3 mulai. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian sabda Tuhan. Amin.